Kisah horor hantu kepala buntung di Semarang. Kisah hantu kepala buntung di Semarang adalah salah satu legenda urban yang terkenal di daerah tersebut. Cerita ini seringkali dikaitkan dengan lokasi tertentu, seperti jalan-jalan sepi, jembatan tua, atau area angker lainnya di sekitar Semarang. Berikut adalah kisah yang sering diceritakan. Umumnya, kisah ini berhubungan dengan kejadian tragis yang melibatkan kematian dengan cara yang sangat kejam, seperti pembunuhan atau kecelakaan yang mengerikan. Berikut adalah asal-usul cerita hantu kepala buntung yang terkenal di Semarang. Asal-usul kisah, konon, hantu kepala buntung di Semarang berasal dari cerita seorang wanita yang dibunuh secara sadis. Dalam versi cerita yang paling terkenal, wanita ini adalah seorang gadis muda yang tinggal di kawasan sekitar Semarang, dan ia menjadi korban pembunuhan oleh seseorang yang ingin merampas hidupnya. Setelah dibunuh, tubuhnya dipenggal kepalanya, dan kepala tersebut dibuang atau disembunyikan dengan kejam. Tubuh tanpa kepala itu dibiarkan tergeletak begitu saja. Arwah wanita tersebut tidak bisa tenang karena tubuhnya yang terpisah dari kepala, dan ia gentayangan mencari bagian tubuh yang hilang. Hantu ini, yang sering disebut sebagai hantu kepala buntung, dikatakan sering muncul di malam hari, terutama di daerah-daerah sepi seperti jalan-jalan kecil atau tempat-tempat angker di sekitar Semarang. Dikatakan bahwa ia muncul sebagai sosok tubuh tanpa kepala, atau kadang-kadang terlihat membawa kepalanya yang terputus di tangan. Lokasi penampakan. Cerita ini sering dikaitkan dengan beberapa lokasi angker di Semarang, seperti Jalan Dr. Cipto yang terkenal sepi di malam hari. Dalam versi cerita lain, hantu ini juga disebut sering muncul di jembatan tua atau daerah pemakaman yang sudah lama terlantar. Beberapa saksi yang mengaku melihat hantu ini menggambarkan bahwa mereka merasa kedinginan dan merinding saat melintasi tempat-tempat tersebut di malam hari. Versi lain dan kisah terkait. Selain versi pembunuhan, ada juga cerita yang menyebutkan bahwa hantu kepala buntung ini berasal dari seorang prajurit atau seseorang yang menjadi korban kecelakaan yang sangat tragis. Versi-versi ini berfokus pada kematian yang tiba-tiba dan tidak wajar, yang menyebabkan arwahnya terperangkap di dunia nyata. Pesan moral, seperti banyak legenda urban lainnya, kisah hantu kepala buntung di Semarang berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang untuk berhati-hati, terutama pada malam hari. Cerita ini juga mengingatkan akan pentingnya menghormati tempat-tempat tertentu yang dianggap angker, serta menggambarkan bahwa arwah yang tidak tenang dapat menyebabkan teror bagi mereka yang melanggar atau tidak menghormati tempat tersebut. Kisah ini terus berkembang di kalangan masyarakat Semarang dan daerah sekitar, menjadi bagian dari budaya urban yang menambah elemen mistis dalam kehidupan sehari-hari. Penampakan hantu kepala buntung di Semarang seringkali digambarkan dengan ciri-ciri yang menyeramkan dan mengerikan, menambah aura mistis di daerah tersebut. Berikut adalah deskripsi penampakan yang biasanya diceritakan oleh mereka yang mengaku pernah melihatnya. Penampakan hantu kepala buntung di Semarang. 1. Sosok tanpa kepala. Penampakan yang paling umum adalah sosok tubuh manusia yang berjalan atau melayang tanpa kepala. Terkadang, tubuh tersebut hanya terlihat mengenakan pakaian lama atau kotor, dengan tangan terulur ke depan, seolah-olah mencari sesuatu. Penampakan ini seringkali muncul di malam hari, terutama di tempat-tempat yang sepi dan angker seperti jalanan yang jarang dilalui, jembatan tua, atau pemakaman. 2. Kepala yang menggantung. Dalam beberapa versi, kepala hantu ini bisa terlihat terpisah dari tubuhnya, menggantung di dekat tubuh, atau bahkan dibawa di tangan sosok tersebut. Kepala ini sering digambarkan dengan mata yang terbuka lebar, mulut yang terbuka menunjukkan gigi-gigi tajam, dan ekspresi wajah yang mengerikan. 3. Aura kegelapan dan kabut. Ketika hantu kepala buntung muncul, suasana sekitar seringkali berubah menjadi gelap dan mencekam. Di beberapa cerita, kabut tebal atau angin dingin menyelimuti tempat tersebut,
menambah rasa takut dan kejanggalan. Tempat yang biasanya terang bisa tiba-tiba menjadi gelap, dan suara langkah kaki hantu bisa terdengar samar-samar di kejauhan. 4. Suara menyeramkan. Penampakan ini seringkali disertai dengan suara-suara aneh seperti suara tangisan, suara langkah kaki yang terhenti tiba-tiba, atau suara-suara lainnya yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa orang yang pernah melihatnya bahkan melaporkan mendengar suara bisikan halus atau suara dari mulut hantu yang tampak seakan berbicara meski tanpa kepala. 5. Lokasi-lokasi tertentu. Beberapa tempat yang sering disebut-sebut menjadi lokasi penampakan hantu kepala buntung di Semarang antara lain Jalan Dr. Cipto, terkenal angker dan sepi, sering dijadikan latar belakang penampakan hantu ini oleh warga lokal. Jembatan Tua. Beberapa versi cerita mengatakan bahwa jembatan tua yang sudah lapuk menjadi tempat di mana hantu kepala buntung sering muncul, menggantungkan kepalanya atau mencari tubuhnya yang hilang. Pemakaman lama. Pemakaman yang tidak terawat dan sudah lama ditinggalkan sering dikaitkan dengan penampakan ini, dengan suasana yang terasa sangat mencekam saat malam tiba. Dampak psikologis. Bagi mereka yang melihatnya, penampakan hantu kepala buntung ini seringkali meninggalkan kesan mendalam dan rasa takut yang berkepanjangan. Beberapa orang yang melaporkan pengalamannya mengaku merasa pusing, kehilangan kesadaran, atau merasa sangat takut hingga tidak bisa berbicara setelah bertemu dengan sosok ini. Kisah dan penampakan hantu kepala buntung ini terus hidup di kalangan masyarakat Semarang dan sekitarnya. Sering diceritakan dari generasi ke generasi, menambah ketegangan dan suasana misteri yang kental di daerah tersebut. Pesan di balik kisah hantu kepala buntung di Semarang seringkali mengandung pelajaran moral dan budaya yang mendalam, terutama terkait dengan kehati-hatian, penghormatan terhadap tempat angker, dan keadilan yang belum terbalaskan. Berikut adalah beberapa pesan yang dapat diambil dari kisah tersebut. 1. Pentingnya kehati-hatian dan kesadaran diri. Kisah hantu kepala buntung sering menjadi peringatan bagi orang-orang untuk berhati-hati, terutama di malam hari. Tempat-tempat sepi dan angker, seperti jalan-jalan kecil atau jembatan tua, menjadi lokasi yang seringkali terkait dengan penampakan hantu ini. Cerita ini mengingatkan kita untuk tidak bepergian sendirian atau melanggar norma, karena takdir bisa datang dengan cara yang tak terduga. 2. Arwah yang tidak tenang. Hantu kepala buntung sering digambarkan sebagai arwah yang tidak mendapatkan kedamaian setelah kematian yang tragis dan tidak wajar. Pesan yang bisa diambil adalah pentingnya penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dan memastikan bahwa mereka mendapatkan penghormatan yang layak. Kisah ini juga bisa diartikan sebagai simbol dari ketidakadilan yang belum terselesaikan, di mana arwah yang mati dengan cara kejam tidak akan tenang sampai keadilan tercapai. 3. Menghormati tempat keramat dan kearifan lokal. Banyak kisah hantu kepala buntung di Semarang berhubungan dengan tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker. Kisah ini mengajarkan pentingnya menghormati tempat-tempat tersebut, baik yang terkait dengan budaya, sejarah, atau kepercayaan lokal. Masyarakat percaya bahwa melanggar atau tidak menghormati tempat-tempat ini bisa membawa malapetaka atau membangkitkan arwah yang mengganggu. 4. Kehilangan dan pencarian. Hantu kepala buntung yang terus mencari kepalanya yang hilang bisa menjadi simbol dari pencarian yang tak pernah selesai. Ini bisa diartikan sebagai peringatan bahwa ketidakadilan atau kegelapan dalam hidup tidak akan pernah benar-benar hilang sampai ada penyelesaian atau penebusan. Pencarian arwah ini menggambarkan bagaimana hal-hal yang tidak selesai, baik itu dalam hidup atau dalam sejarah, terus mengejar dan menghantui. 5. Kepercayaan dan ketakutan lokal. Kisah hantu kepala buntung juga memperlihatkan betapa besar pengaruh cerita rakyat dan kepercayaan lokal dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap hal-hal gaib. Ini mengajarkan pentingnya menjaga tradisi dan cerita-cerita budaya yang berkembang dalam masyarakat.
meski seringkali diwarnai dengan rasa takut atau mistisisme. Secara keseluruhan, pesan dari kisah hantu kepala buntung di Semarang adalah untuk mengingatkan kita akan pentingnya rasa hormat terhadap orang lain, tempat, dan tradisi, serta kehati-hatian dalam menghadapi hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa.